kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel kegiatan Indonesia Asri siap dilaksanakan. Laksanakan. Arahan Menteri Perdagangan Bapak Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhatian. Serat. Situat. Gerak! Yang saya hormati dan Bapak Ibu semua, para peserta apel atau program ini. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Lingkungan Hidup, kepada Pak Kapolda atas perhatiannya terhadap pasar rakyat, Pak. Jadi kita menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Gerakan Indonesia Asli, kita juga terus melakukan yang namanya gerakan nasional membersihkan pasar Nusantara harus kita semangat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pasar rakyat adalah tempat salah satu yang alternatif untuk belanja. Tetapi pasar rakyat selama ini kesannya kotor. Jadi sekali lagi saya terima kasih karena dengan gerakan ini kita ingin membersihkan pasar rakyat sehingga pedagang maupun rasa aman dan sehat. Kalau pasarnya sehat, pasarnya bersih, maka pedagang dan pengunjung akan lebih ramai. Jadi selain pasar sebagai tempat untuk belanja barang dan pokok, maka pasar sebenarnya bisa sebagai alternatif wisata kuliner. Jadi Bapak Ibu, harapan kami kalau pasar kita semakin bersih, maka pasar semakin ramai, masyarakat sehat, ekonomi Indonesia menjadi kuat. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Pak Menteri, Pak Kapolda, TNI atas acara hari ini. Kami merasa bersyukur karena pasar rakyat sudah menjadi perhatian kita bersama agar pasar menjadi bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Menteri Lingkungan Hidup oleh Bapak Hanif Faisal Murafiq. Untuk perhatian. Serat. Situat. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita hormati, kita banggakan Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso, serta seluruh jajaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berhadir pada kesempatan hari ini. Kita banggakan bersama dan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya beserta pejabat utama serta jajarannya yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami hormati teman-teman Eselon 1 dan Eselon 2 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Jakarta Timur. Kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta Timur dan jajaran OPD yang berhadir pada kesempatan hari ini. Pak Camat Ramadjati Jati dan Ramil, yang mewakili Ramil dan seluruh kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentu ini merupakan
merupakan kesepakatan yang sangat baik. Acara ini, agenda pagi ini merupakan bentuk inisiatif dari Bapak Kapolda Metro Jaya. Bersama-sama kita telah melakukan rangkaian evakuasi penanganan korban longsor di TPSD Bandar Gebang, suatu tempat pengolahan sampah yang berumur lebih dari 30 tahun. Berdasarkan catatan kami, akan terdapat lebih dari 80 juta ton sampah tertumpuk di TPSD Bandar Gebang. Dengan tinggi, berdasarkan data kami, maka tinggi daerah yang tidak aktif mencapai 50 meter, kemudian tinggi aktif dari tumpukan sampah mencapai 73 meter. Suatu kondisi yang sangat berbahaya sekali, karena pada hari kemarin, hari Sabtu, turun hujan selama setengah hari. Kemudian pada hari Minggu, tepatnya setelah hujan berakhir pada jam 12, maka jam 2:30 terjadilah longsor yang telah menimbulkan korban jiwa. Kejadian Rino ini harus menjadi pelajaran berharga buat kita semua, terkhusus masyarakat daerah khusus Jakarta. Langkah-langkah penanganan lebih lanjut harus benar-benar kita lakukan secara sistematis dan secara terstruktur. Kita wajib mengakhiri kegiatan pendamping di TPSD Bandar Gebang yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup sangat besar dan kemudian berakhir dengan meninggalnya warga negara kita 7 orang yang sepatutnya tidak meninggal di tempat sampah. Ini tentu tragedi yang sangat memilukan, tragedi kedua terbesar setelah kejadian tragedi sampah tahun 2005 yang menelan korban satu dusun di Gajah Cimahi yang dengan jumlah 157 orang. Tentu ini harus menjadi titik balik pengelolaan sampah di Jakarta. Pengelolaan sampah di Jakarta harus kemudian menekankan penanganan sampah pada sumber-sumbernya. 2 sumber utama penanganan sampah mulai dari pengelola kawasan, yaitu pasar, restoran, kafe, hotel, stasiun, terminal, semuanya wajib kemudian menyelesaikan sampahnya sendiri. Berdasarkan hitungan kami, maka sampah Jakarta berjumlah 8.000 ton per hari. Suatu jumlah yang sangat besar yang kemudian diproduksi oleh masyarakat Jakarta yang berjumlah hampir 11 juta orang pada setiap harinya. Dari 8.000 ton per hari tersebut, maka 1.000 tonnya disumbang dari pemilik kawasan, pengelola kawasan, merupakan pasar, hotel, restoran, kafe, tempat wisata, stasiun, terminal, dan seterusnya. Ini yang kemudian harus menyelesaikan sampahnya sendiri. Kemudian sisanya sampah itu ditangani di hulu melalui pilah sampah yang kemudian diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden. Kita diminta untuk segera menjadikan kondisi ini menjadi titik balik penanganan sampah di Jakarta dengan melakukan pilah sampah. Maka kita harapkan 50% sampah akan tereduksi di rumah tangga kita masing-masing. Langkah kecil tetapi tidak sederhana. Langkah kecil yang memerlukan ideologi kita, yang memerlukan ketahanan kita untuk saling mengingatkan agar sampah kemudian diselesaikan di sumbernya masing-masing. Langkah berikutnya, maka DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta dengan dukungan tentunya DPRD Jakarta wajib mengalokasikan ruang, waktu, dan tenaga untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, segera mengaktifasi segala fasilitas penanganan sampah yang sudah terbangun, mulai dari RDF Rorotan dengan kapasitas 2.500 ton per day, kemudian RDF di Bandar Gebang dengan kapasitas 2.000 ton per day, serta pembangkit tenaga sampah dengan kapasitas 100 ton per day. Kita masih juga bisa mengoptimalkan penanganan sampah melalui kerjasama dengan industri-industri semen yang letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta ini. Tentu segala hal itu sangat memungkinkan. Tinggal permasalahannya bagaimana kita akan memulai itu. Bagaimana kemudian kita mampu dan bersedia saling mengingatkan bahwa bencana ini cukuplah sudah dengan meninggalnya 7 warga kita secara memilukan di TPA Bandar Gebang. Mari ini menjadi pelajaran pahit buat kita semua. Mari kita menjadikan titik balik, titik pengelolaan sampah kita hari ini. Hari ini bersama jajaran Polda Metro Jaya, pemerintah kota Jakarta Timur, dan seluruh kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini kegiatan yang sifatnya tidak boleh seremonial. Ini harus kita lakukan dan ini harus terpatri di dalam langkah kita sehari-hari
sebagaimana perintah yang terhormat Bapak Presiden kepada kita semua diminta untuk melakukan kurve yang di dalam keanggotaan dari keseharian TNI Polri merupakan suatu kegiatan kerja bakti untuk membuat sesuatu lebih baik pada lingkungan kerjanya. Kurve ini kemudian dilaksanakan sebagai kegiatan gerakan nasional investasi dalam porsi resipnya. Untuk itu, mari kita penuhi apa yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia, keprihatinan Bapak Presiden Republik Indonesia atas carut-marutnya pengelolaan sampah nasional kita. Mari kita bersama melalui event ini menjadikan stimulasi kita untuk lebih memperhatikan kondisi penanganan sampah kita, mulai dari kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri, mulai dari instansi kita sendiri, mulai dari lokasi kita sendiri. Akhirnya kepada kita semua, jajaran Polda Metro Jaya yang berhadir lengkap dengan seluruh pejabat utamanya, seluruh teman-teman wali kota Jakarta Timur dengan seluruh OPD dan kantor organisasinya, serta seluruh teman-teman dari organisasi yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hari ini, kesempatan hari ini akan kemudian terus membakar semangat kita untuk menyelesaikan permasalahan carut-marut pengelolaan sampah hampir di seluruh nasional kita. Insya Allah kita bisa, karena pada sejatinya budaya kita memang bisa untuk menangani itu. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Menteri Perindustrian dan jajarannya kami mengucapkan terima kasih. Kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan jajarannya kami mengucapkan terima kasih. Kepada jajaran Wali Kota Jakarta Timur dan jajarannya kami mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel sudah diserahkan. Laporan selesai. Terima kasih sebelumnya. Kembali ke tempat dan sesuai dengan rencana acara. Kerjakan. Penghormatan umum kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat. Stop. Tegak. Stop. Apel selesai. Pembina apel meninggalkan lokasi apel. Stop. 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 Pembagian tugas survei oleh Bapak Pembagian tugas survei yang akan disampaikan oleh Bapak Sumani. Baik, terima kasih. Menindaklanjuti arahan dari para kementerian kepada seluruh barisan dimohon untuk melaksanakan pagi hari ini kegiatan Gerakan Indonesia Asri. Ada 4 lokasi, di mana lokasi sisi selatan dipimpin oleh Pak Oni, kemudian sisi utara dipimpin oleh Pak Denny, kemudian di sisi dalam dengan Pak Dimas, dan sisi luar dari sini sampai dengan Dinas dengan Pak Zainal Arifin. Demikian mungkin itu dari saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hubungan sampai lali untuk seluruh pasukan, baik yang PSSU, dari Brimob, dari anggota Polres maupun dari Satpol PP tolong disesuaikan. Setelah saya siapkan yang depan bagi menjadi 4 saf, ya, yang 4 saf ya. Ya cukup ya. Ini berapa saf? Coba itu kita lagi. Belakang. 7 8
Ya, terus apa lagi nggak stopnya? Berapa semuanya? Hah? 9. Kalau itu 9 kita bagi. Ya, biasa. Perhatikan ya. Perhatikan. Untuk saf pertama dan kedua itu kelompok 1. Ya. Ya. Siap, gerak. Saf 1, saf 2. 4 langkah ke depan. Jalan. 2 langkah ke depan. Jalan. Pak, geser ke sini Pak. Rekan-rekan wartawan, geser sini. Geser dulu, geser Pak. Hop. Tunggu dulu ya. Udah, stop sini dulu. Jangan lagi. Stop. Udah, stop dulu. Satu bibir. Stop Pak. Ya. Udah, siapa yang sini yang dikeluarkan? Dulu ya. Ya. Oke. Perhatikan, yang saf 3 jam 4. Perhatikan. Saf 3 jam 4. 2 langkah ke depan. Jalan. Perhatikan untuk yang saf ke-3 dan 4 kita akan membersihkan kursi di wilayah selatan. Nanti dari Oni yang akan memimpin. Ya, tolong untuk dari rekan PSU, nanti dari RI, yang paling siapa? Itu Oni, ini dari anggota Polres. Oh, apa dia? Bukan. Oh, ini apa ya? Ya, masih jarang ini sekarang bawa. Perhatikan saf 2 dan saf 3. Ini saf 3 dan 4. Ada turun. Ya. Maju. Bani. Ini sini fokus. Ada bani di sini. Maju. Jalan. Kemarin banget. Tahu bagian data koordinasi posisi mau kali bilang di dosa kalau saya banyak. Ya, perhatikan untuk yang saf berikutnya ya. Itu yang di belakang saf ini 5, 6, 7 ya. Tadi 3, 4 ya. Ini 5, 6, 7 ya, perhatikan ya. Perhatikan saf 5, 6, dan 7. 2 langkah ke depan. Jalan. Perhatikan ya, tugasnya nanti kalian akan kurve di wilayah luar sekitaran pasar Kramat Jati. Jadi nanti dipimpin oleh Pak Zidul. Perhatikan kalian masyarakat kurve bersih-bersih di wilayah luar pasar Kramat Jati. Baik, ada kiri, gerak. Kita masing-masing aja.
Di bawah kan kotor ya? Ada tangga bawah. Oke. Makasih ya. Bu, jualan apa? Ayo. Lewat mana? Lurus, bukan? Lurus ya. Usaha dulu. Suasana gantian. Ini sampai nih, untuk perdagangan. Saya sampai saya tekor ini bisa mulu. Nah, iya. Serius ya? Oke. Makasih ya, Pak. Jalan. Jalan. Bagaimana bersihkan sampah? Tiap hari bersih gini atau pas ada Menteri Perdagangan aja? Serius? Sehari dibersihkan berapa kali? Setiap hari, Pak. Udah oleh pengelolanya ya? Iya, pengelola. Terus sampahnya udah dipilah? Yang organik sama anorganik gitu? Udah pilah? Iya, mau beda-beda warna. Ngambilnya jam berapa sampahnya? Sampahnya jam 7 ya? Udah 3 kali? Ya, jaga kebersihan ya. Ya, makasih Mas. Aman Pak.
Ini bang, lanjut bang. Belok dia. Apa Pak? Ayo, lanjut. Ya, terakhir ini semuanya harus negur. Bisa. Maaf ya Pak. Oke, lanjut. Pak, maaf Pak. Sampah di sekitarnya sambil dibersihin ya, Bapak. Biar laris. Ya, kalau semakin bersih semakin laris. Amin. Bismillah. Iya. Kan biasanya dibersihkan juga. Iya. Dulu. Lihat dulu bisa dulu. Biar enak kameranya kamu Pak, nampak. Lagi betul lagi. Kamu Pak. Arah mana? Mau terus Pak? Ayo. Masih.
Wah, ini sampahnya Pak. Iya Pak. Semangat, semangat. Ayo. Semangat Pak. Ayo. Oh, belum selesai. Oh, masih pada di sana. Iya, iya. Sana Pak. Jalan. Siapa yang bersikat? Iya, kelihatan sikatnya. Oh, ini nanti diangkut nanti tampungan. Dia yang lanjutin. Atau dilanjutin sendiri. Ya, terus dia yang lanjutin. Petugas. Buah. Pak Kapolda bawa sampah nih. Pak Kapolda bawa sampah. Emang belum kali Pak. Nanti diberesin ya. Iya. Ini kayaknya jadi satu sih Pak. Lanjutin ya. Ya. Ini nanti jadi satu Pak. Oh ya, oh sampahnya. Ada sampahnya di tempat apa? Oh iya. Dari kumpul ini bisa kumpul. Dari ini Pak. Dari besar aja. Oh iya. Saat dengan orang. Lagi bang, mundur. Bakar Ini Pak. Kenapa tuh? Soalnya kali ya? Depan. Stop. Depan lagi Bang. Sampai depannya sih bang, repotnya udah ditaruh di luar. Sabar. Jorok banget dah. Kita pikir. Oh di Bisa.
Nggak, ke ujung dulu ini. Karena itu ada satu lagi. Cek, bentar kalau ini muatin ini aja, cek. Apa? Nah, ini mau mundur. Ayo, Sep. Mundur, Sep. Telepon si Iwan, dia make up hasil. Kebalik ke sini kah? Suruh bawa. Kalau nggak pindahin yang itu aja, Bu. Sana, Bu. Isi teka timun ke berang. Ya. Udah nyampe mana, Bang? Itu di situ. Ada? Oh, di situ. Bang, itu rombongan Pak Menteri, bukan? Rombongan Pak Menteri, Bang. Rombongan Pak Menteri ini? Oh, enggak tahu. Di belakang kayaknya. Oke, makasih. Rombongan Pak Menteri mana? Pak Menteri di dalam. Udah, masih di dalam. Masih di dalam ya? Oke, makasih. Masih ada, Bu, petai.
harga. Kosong, cek harga. Caranya di sini ya, Mas? Ini mereka cek harga daging ayam. Baik, rekan-rekan media. Setting dulu Pak, sebentar nggak Pak? Sedikit dulu. Kita taruh bawah aja. Coba, bentar Pak. Sudah. Pak. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, saya bersama Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Kapolda, Bapak Wali Kota Jakarta Timur, dan seluruh jajaran. Tadi pagi setelah kita bersama-sama kurve membersihkan pasar rakyat, kemudian kami lanjutkan dengan cek harga ya. Jadi ini menjelang Lebaran, sekarang tadi berdasarkan pengecekan di pasar sudah mulai banyak pembeli ya, pengunjung yang berdatangan atau semakin meningkat ibu atau bapak-bapak yang sedang berbelanja. Nah, berdasarkan pantauan kami melalui SP2KP, jadi kami ini ada pantauan secara online SP2KP yaitu pantauan harga seluruh Indonesia di 550 titik pasar atau di sekitar 514 kabupaten kota. Sampai sekarang alhamdulillah harga kebutuhan bahan pokok terkendali, pasokan terjamin, kemudian harga stabil. Tadi kalau kita lihat misalnya harga ayam ya, daging ayam tadi 40.000, kemudian daging sapi tadi bervariasi ya, ada yang 130, ada yang 140, ada juga yang 150, tapi HET-nya kan 140. Jadi harga-harga yang 140. Jadi insya Allah ya pemerintah akan terus menjamin bahwa kebutuhan bahan pokok menjelang Lebaran ini tetap terjamin dan harga akan stabil ya. Apabila terjadi kenaikan harga, kami akan secepatnya berkoordinasi dengan Satgas Pangan, dengan KL terkait, dan juga dengan pemasok tentunya. Dan kita setiap hari bisa ngecek harga melalui SP2KP yang kami sampaikan tadi. Jadi terima kasih kepada Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Kapolda, dan Pak Wali Kota. Gerakan bersih pasar ini sebenarnya salah satu cara ya untuk meningkatkan kesehatan, kenyamanan para pedagang dan Bapak Ibu yang belanja di pasar, sehingga pasar rakyat ini tetap menjadi pilihan bagi kita semua untuk berbelanja, juga untuk berwisata kuliner Pak ya. Jadi kalau pasarnya bersih, pasarnya sehat, maka semakin banyak orang yang datang untuk berbelanja. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan, Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Wali Kota Jakarta Timur. Kita pada hari ini ikut suatu rangkaian dalam gerakan nasional bersih pasar, terutama menyasar pasar-pasar rakyat. Pasar sebagai simpul budaya tentu dimaknai tempat berbagai macam karakter berkumpul. Jadi bersihnya pasar rakyat seharusnya mencerminkan bersihnya budaya di masing-masing masyarakatnya. Ini yang kemudian terus digagas terus oleh Bapak Menteri Perdagangan. Kami mendukung penuh dan kami melakukan evaluasi secara periodik. Sampai hari ini hampir seluruh pasar di DKJ telah kita berikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menyelesaikan sampahnya sendiri. Sebagaimana disampaikan bahwa sampah dari kawasan ini jumlahnya hampir 1.000 ton per day. Ini jumlah yang sangat besar, termasuk dari pasar rakyat ini. Selain gerakan gerakan bersih pasar, gerakan nasional bersih pasar, saya harapkan tentu kita bisa kemudian dilakukan secara dengan serius. Dari sisi Polda Metro Jaya juga digelar Satgas Bang Jasri. Jadi satuan tugas Bayangkara
Jakarta Asri, suatu gayung bersambut dari arahan Bapak Presiden. Kita harapkan gerakan-gerakan yang timbul dari kita semua mampu kemudian mengakselerasi penanganan sampah di DKJ. DKJ sampai hari ini statusnya masih dalam status kota kotor. Kota kotor untuk ke-6 wilayah administrasinya, baik itu di Jakarta Pusat sampai di Jakarta Kepulauan. Semuanya masuk dalam kategori kota kotor. Artinya masih perlu berbenah. Gerakan Bank Jasri, gerakan nasional mapan dari Kementerian Perdagangan, tentu kita harapkan menumbuh kembangkan gerakan-gerakan yang lain. Secara simultan kami akan terus melakukan pengawasan terkait penanganan sampah di kawasan-kawasan, di pengelola kawasan. Kemudian juga secara simultan kita akan mendorong terus wali kota di Jakarta, saat ini kita di Jakarta Timur, tentu agar segera memulai pilah sampah. Sehebat apapun teknologi yang digunakan, secanggih apapun metodologi yang didebatkan, maka sejatinya pengelolaan sampah hanya bisa dimulai setelah dilakukan pemilahan. Tanpa pemilahan, maka biaya penanganannya cukup sangat tinggi. Untuk PSEL sendiri, pembangkit listrik dengan tenaga sampah, hampir 1 tonnya lebih dari mendekati 1 juta rupiah per ton sampah. Jadi angka yang 1 juta ini alangkah baiknya bila mana kemudian dimasifkan penanganannya di hulu, baik itu pemilik kawasan maupun rumah tangga. Kita tentu bisa mempelajari banyak negara yang telah menggunakan pembangkit listrik dengan tenaga sampah. Namun demikian seluruhnya dimulai dari pilah. Tanpa pilah maka semua sumber daya kita akan habis di hilir, dan kemudian pada saat hilir tidak tersedia menjadi timbul bencana yang luar biasa yang baru-baru ini menjadikan bukti keteledoran kita bersama sudah cukup lama ini tidak diperhatikan. Pada kesempatan hari ini sekali lagi kami, Pak Kapolda, Pak Menteri Perdagangan tentu mendorong kita semua untuk melakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Cukuplah sudah kekisruhan penanganan sampah di Jakarta. Mari kita benahi mulai sekarang. Semua unsur, TNI, Polri yang ada di DKJ, kemudian semua unsur dari pemerintah pusat maupun pemerintah DKJ sendiri, mari bergandeng tangan untuk kemarin bersama-sama mengurai permasalahan sampah ini secepat-cepatnya. Tempat penimbunan sampah kita sudah overloaded. Sementara alternatif yang akan dibangunnya masih perlu waktu 3 tahun minimal. Jadi masih banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Mari kita bergotong royong, bergandeng tangan. Tanpa kerja kita semua tidak mungkin ini akan selesai. Saya rasa itu mungkin Pak cukup. Pak Wali Kota ada yang perlu disampaikan Pak sedikit? Monggo Pak. Baik, saya izin Pak Menteri LH, Menteri Perdagangan dan Pak Kapolda dari Jakarta Timur izin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, instruksi Presiden menindaklanjuti dari instruksi Gubernur tentang pemilahan sampah berbasis rumah, berbasis RW sudah dikeluarkan instruksinya oleh Pak Gubernur, dan kita sedang masif untuk melaksanakan sosialisasi dari rumah ke rumah. Bahkan di 5 kecamatan yang di sebelah sini, yaitu Cipayung, Ciracas, Kramat Jati, Pasar Rebo, dan satu lagi kecamatan yang ada di Jakarta Timur, 5 kecamatan sudah tersentral ada penampungan bank induknya yaitu di Ciracas. Nah ini untuk menampung sampah yang anorganik dan organiknya nanti yang akan dibawa. Nah ini adalah salah satu edukasi yang telah kami laksanakan di tingkat rumah tangga untuk pemilahan sampahnya. Walaupun memang belum semuanya tersasar, tapi kita terus bersama dengan aparat kecamatan, kelurahan, dan Sudin LH secara masif untuk mensosialisasikan tentang pemilahan sampah di sumbernya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu berbasis kawasan, tapi yang berbasis rumah juga kami sangat konsen di Jakarta Timur walaupun berjalannya memang secara bertahap. Demikian Pak Menteri. Selain Pak. Betul banget. Kapolda sama Pak Anies soal bantar gebang. Iya. Pak Anies. Pak Menteri. Update bantar gerbang aja Pak, sekali lagi Pak. Itu gimana
Pakai aja ya. Oke ya, masih ya. Disumur-sumurkan aja, disampaikan. Ya. Jadi Bantar Gebang kemarin telah kita lakukan olah TKP ya, olah TKP atas kejadian bencana kemanusiaan ini dengan meninggalnya 7 warga kita, dan ini sesuai dengan Undang-Undang 32 2009, kepadanya ada tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh pengelolanya. Juga pada Undang-Undang 18 2008 juga ada tanggung jawab hukum yang harus ditangannya. Kita akan mempercepat proses penyelesaian penyidikannya ini. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan sudah ada tersangka yang ditetapkan di dalam rangka memberikan asas keadilan untuk kita semua. Juga menjadikan titik pembelajaran di dalam rangka penanganan sampah. Undang-Undang 18 2008 telah melarang kegiatan open dumping sejak tahun 2008 atau 17 tahun sejak kejadian itu open dumping masih terus dilakukan. Sebenarnya maka pemeriksaan ini akan mengarah ke semua pejabat yang kemudian bertanggung jawab sejak diundangkannya undang-undang tersebut. Jadi undang-undang tersebut sebenarnya membatasi 5 tahun sejak undang-undang tahun 2008 itu ditetapkan, maka semua open dumping harus berakhir. Namun demikian sampai hari ini Jakarta masih menerapkan open dumping. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut bagaimana permasalahan ini sehingga terjadi seperti ini. Dengan kapasitas pendanaan yang cukup, kapasitas manusia yang cukup, seyogyanya Jakarta ini mestinya harus selesai sampah. Tapi yang terjadi sebaliknya. Kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dengan tata kelola sampah sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang 18 tahun 2008 dengan menarik ke belakang. Jadi kejadian ini gunung esnya saja. Pasti ada pejabat-pejabat sebelumnya yang juga harus kami mintai keterangan kenapa kegiatan open dumping ini tidak dihentikan. Kedua, kenapa overloaded yang ada di Bantar Gebang ini tidak segera dicarikan solusinya. Ini benar-benar membahayakan dari sisi para pekerjanya. Dari sisi lingkungan juga sudah kita identifikasi bahwa timbulnya kandungan logam berat pada sungai sumur-sumur masyarakat di sekitar Bantar Gebang. Ini yang akan terus kita teliti. Ini segera harus kita secara gradual kita harus segera alihkan pengelolaan sampah tidak lagi di Bantar Gebang. Tentu melalui upaya masif yaitu pengetatan pengelolaan sampah di kawasan, kami tidak segan-segan akan memberikan sanksi administrasi yang lebih keras kepada seluruh pengelola kawasan yang tidak taat dalam kelola sampahnya, baik itu berupa pidana 1 tahun sesuai Undang-Undang 32 2009 pasal 114 atau kami akan membekukan persetujuan lingkungannya. Itu adalah sanksi yang paling berat bila mana tidak diperhatikan. Jadi kami meminta mereka semua pemilik kawasan untuk kemudian mengelola sampahnya paling lambat 3 bulan sejak diterimanya surat paksaan pemerintah tersebut. Dari sisi kawasan kami juga pantau terus pelaksanaan pengelolaan sampah oleh wali kota oleh suku dinas maupun dinas yang terkait dengan lingkungan hidup. Kami juga akan memberikan teguran keras bila mana laju upaya pilah sampah ini tidak dilakukan dengan sangat sistematis. Tidak boleh hanya simbolis-simbolis saja, tidak hanya jatuh hanya selesai di program, tetapi pilah sampah yang diperdakan oleh Bapak Gubernur harus diimplementasikan. Ini merupakan norma-norma pengelolaan penilaian tata kelola sampah di dalam pasal 40 dan 41 Undang-Undang 18 2008 kepada pengelola sampah dalam hal ini pemerintah kabupaten kota maupun gubernur yang tidak mengikuti norma yang ditetapkan secara nasional, kepadanya ada sanksi yang diberikan. Jadi kami akan awasi terus, perketat kondisi Jakarta ini, kami akan masuk kepada semua kotanya, ada 5 kota terutama yang di daratan ini yang atas terus kami pantau. Bersama-sama Bapak Gubernur, kita akan mengakselerasi perubahan karakter penanganan sampah karena sudah tidak mungkin dengan Bantar Gebang ini. Jadi langkah-langkah tadi sudah kita sampaikan, pilahnya harus segera dilakukan, kemudian pengangkutannya harus terjadwal sehingga organiknya tidak dicampur lagi dengan anorganik. Kalaupun toh sampai beberapa bulan ke depan masih menggunakan Bantar Gebang, itu hanya anorganik yang boleh ke sana. Organiknya wajib selesai di hulu melalui komposter dan lain-lain, sudah banyak teknologi, nggak usah saya ceritakan, udah jago semua, tinggal sekarang mau tidak. Kami akan menggunakan instrumen hukum yang memaksa kita semua untuk mentaati penanganan sampah terutama di Jakarta.
carut-marut ini wajib segera kita akhiri. Momen yang sangat penting, ada dukungan yang sangat strategis dari pimpinan tertinggi kita, Pak Presiden, untuk kita segera mengakhiri sampah di tahun 2029 harus menjadi titik belok kita, titik balik kita dalam pengelolaan sampah dengan target yang terukur. Hari ini capaian sampah kita baru 24%. Di tahun 2026 ini kita semua mentargetkan sampah harus sampai di angka 53% minimal. Syukur-syukur bisa mencapai target yang dibebankan nasional sebesar 63%, tapi mungkin tidak gampang mencapai 63%. Kalau 57 sepertinya bisa, tapi kalau yang 63 agak berat, tapi kita akan coba untuk mencapai itu. Karena itu sudah perintah Bapak Presiden melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional 2024-2029. Kita akan lakukan itu. Itu ya untuk Bantar Gebang. Ini kan salah satu permasalahan sampah itu sampah plastik, Pak. Ya. Tapi sejauh ini terlihat pemerintah usaha untuk reduksinya itu kurang, Pak. Ini gimana kementerian melihatnya, Pak? Ya, kita akan pacu itu. Tadi masalahnya bahwa sampai hari ini pilahnya belum, sehingga untuk mereduksi sampah yang seperti itu memang Pak Kapoldanya udah pulang, Pak? Kapolda udah cabut, pulang semua. Produsen berubah itu harus pakai regulasi ya. Jadi regulasinya Kita disuruh buat LOT. balik total. Kita akan selesaikan tahun 2020 dan nanti ada penugasan dasar yang ini akan bersifat memaksa. Ya, jadi ini nunggu perpresnya jadi, begitu perpresnya jadi kita akan eksekusi. Melaksanakan bahwa pengurangan kemudian penghandelan oleh produsen sampah, iya kebijakannya itu pertama pengurangan, kemudian pengurangan dan penanganan sampah yang diproduksi oleh masing-masing produsen itu harus selesai ditangani penuh di tahun 2029. Target ini ambisius iya, tapi target ambisius itu tidak apa nilai paksa. Jadi itu ya kita akan laksanakan. Ya.